Sok dimulai aja presentasinya. Mulai heula we, Bal, recordna. Slide-nya we jangan lupa. Orang buka wae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini pada matkul model-model pembelajaran PENJAS, saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6 yaitu model pembelajaran personal akan mempresentasikan atau akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran PENJAS personal. Sebentar. Nah, pada kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Rizky Sapsial Kamal sebagai moderator, terus ada Muhammad Ripal, Iqbal Muhayyar, Irfan Maulana, Agis Muhammad Fahmi, Muhammad Irsan Fadilah, Ripaldi Zulfian Bakri, Putra Deski, dan Muhammad Ginanjar. Langsung saja kepada materi yaitu yang pertama mengenai definisi akan disampaikan oleh Muhammad Ripal. Kepadanya dipersilahkan. Halo? Suara ente? Ada Ya, Kang, ya. ada. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripal. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi model pembelajaran personal. Model pembelajaran personal adalah model pembelajaran yang bertitik tolak dari teori belajar humanistik. Model pembelajaran ini berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi siswa yang mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan potensi dan minat bakatnya, baik potensi emosional maupun intelektual. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Ripal. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan model pembelajaran personal yang akan disampaikan oleh Nur Hadi Ropi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Rofi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan model pembelajaran personal. Menurut Syahrudin 2012, model pembelajaran personal memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menuntut siswa untuk memiliki kekuatan kesehatan, mengembangkan kepercayaan diri dan perasaan realistis serta menumbuhkan empati pada orang lain. Yang kedua, meningkatkan proporsi pendidikan yang berasal dari kebutuhan dan aspirasi siswa sendiri, melibatkan semua siswa dalam proses menentukan apa yang akan dikerjakannya atau bagaimana cara ia mempelajarinya. Yang terakhir yaitu mengembangkan jenis-jenis pemikiran kualitatif tertentu seperti kreativitas dan ekspresi pribadi. Terima kasih, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Hadi atas pemaparannya.
Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip dan karakteristik umum model pembelajaran personal yang akan disampaikan oleh Muhammad Agis Fahmi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dan karakteristik umum model pembelajaran personal. Jadi ada beberapa prinsip dan karakteristik umum model pembelajaran personal. Jadi sebagai berikut, ada pembelajaran berpusat kepada siswa, student center. Siswa diberikan kebebasan berkreativitas mencapai tujuan pembelajarannya. Dan pembelajaran berfokus pada pengembangan mental belajar dan penajaman kreativitas siswa. Mental belajar berupa kesadaran diri, ada konsep diri, ada pemahaman diri tentang segala potensinya dan memahami cara mengembangkannya. Dan kegiatan pembelajaran dilakukan sepenuh hati karena tidak ada paksaan dan tidak ada standar baku yang disamakan kepada semua siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan pengaruh proses belajar siswa. Siswa diberikan kebebasan dan menentukan metode, strategi, bahkan bahan ajar dan lingkungan belajarnya sesuai dengan keinginan dan gaya belajarnya masing-masing. Yang penting tujuan umum pembelajaran tercapai. Dan yang terakhir ada proses penilaian berfokus pada produktivitas karya kreatif siswa sesuai dengan minat dan bakat serta potensi yang dikembangkannya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Agis. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dan penerapan model pembelajaran personal yang akan dipaparkan oleh Muhammad Irfan. Kepadanya dipersilakan. Penerapan model pembelajaran personal. Model pembelajaran personal ini meliputi strategi pembelajaran yang diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Pengajaran non-direktif atau tanpa arahan dari Cherry Rogers. Pendirian dan konsep diri. Yang ketiga, dan pemecahan masalah yang kelima, pertemuan dan mengembangkan diri tentang jawab diskusi serta kelompok ya. Kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Irfan. Materi selanjutnya yaitu cara pengaturan model pembelajaran personal yang akan dijelaskan oleh Iqbal Mokhoyar. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Iqbal yang telah menjelaskan mengenai cara pengaturan model pembelajaran personal. Untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan yang akan dipaparkan oleh Putra Deski. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran personal. Yang pertama, pembelajaran tidak dibatasi waktu. Yang kedua, siswa dapat belajar secara tuntas. Yang ketiga, perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para peserta dipertimbangkan. Yang keempat, para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan tahapan mereka, dengan waktu yang dapat mereka sesuaikan. Yang kelima, gaya-gaya pembelajaran yang berbeda dapat diakomodasi. Yang keenam, hemat untuk peserta dalam jumlah besar. Yang ketujuh, para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang mereka pelajari. Yang kedelapan, merupakan proses belajar yang bersifat aktif, bukan pasif. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan. Yang kedua, motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan. Yang ketiga, peran instruktur perlu berubah. Dan yang terakhir, keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai karena tidak ada tempat untuk siswa bertanya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin menanyakan perihal materi model pembelajaran personal. Dipersilahkan untuk yang ini bertanya. Mangga, Nubade Naros, perkenalkan diri. Notulen persiapan untuk mencatat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, saya mau Iqbal dari RPL kan, kelas siang. Oh ya. Ya, ingin tanya Kang, tadi kan kalau yang profesional itu cara pembelajarannya bisa disesuaikan. Mungkin dari kelompok ini cara penyesuaian belajarnya gimana dan bagaimana tahapannya, mungkin itu saja. Menurut kelompok ini yang presentasi sekarang ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iqbal ya. Mau Iqbal. Ya, jadi pertanyaannya cara mengatur ya. Ya. Baik, notulen sudah ditulis pertanyaannya. Untuk ditampung dulu ya pertanyaannya. Barangkali ada yang ingin bertanya. Sama-sama. Barangkali ada yang ingin bertanya kepada rekan-rekan. Atau barangkali kepada kelompok 6, rekan-rekan yang ingin menjawab terlebih dahulu, dipersilahkan.
Pertanyaannya cara menyesuaikan pembelajaran dan tahapan-tahapan. Seperti itu ya, Kang Iqbal. Mangga kepada kelompok 6, rekan-rekan. Dan barangkali kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya kembali mengenai materi model pembelajaran personal. Bagaimana kepada teman-teman? Apakah sudah menemukan jawaban? Jadi pertanyaannya yaitu cara menyesuaikan pembelajaran. Kemudian dan apa? Mungkin saya ingin berpendapat ya mengenai pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kang Iqbal mengenai cara menyesuaikan pembelajaran dan tahapan-tahapan. Menurut saya, ketika seorang guru menyampaikan atau memberikan suatu pengajaran utama, nah kemudian di situ dikembalikan lagi kepada siswa. Nah, di situ tergantung siswanya menyesuaikan pembelajaran dia sendiri gitu, sehingga tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Jadi, bagaimana caranya si peserta didik tuh mengerti dan paham akan materi yang telah yang telah dia pelajari sendiri, kemudian dia dalam pembelajaran menyesuaikan gitu belajarnya bagaimana, kemudian metode yang dia gunakan bagaimana. Terlepas dari tahapan-tahapan, mungkin itu pun termasuk ke dalam metode si siswa tersebut pilih gitu. Ketika si siswa ini nyamannya belajar dengan metode apa, kemudian tahapan-tahapan dia belajarnya bagaimana, apakah dia belajarnya misalkan di waktu malam, apakah misalkan dia belajarnya nyamannya dengan mendengarkan atau menonton video atau membaca. Jadi itu mah tahapan-tahapannya menurut saya lebih kepada metode dia sendiri gitu dalam belajar lah gitu. Jadi cara menyesuaikan pembelajarannya ya peserta didik itu pilih gitu, Kang. Itu menurut saya. Mungkin pendapat dari teman-teman bisa ditambahkan.
Bagaimana Kang Iqbal? Apakah kurang jelas apa bagaimana? Cukup, terima kasih ya. Terima kasih. Kepada rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin bertanya?